Sebagai seorang YouTuber, bisa mengerti dasar algoritma YouTube itu bagus. Tapi, kita cukup tahu dasarnya aja. Untuk bisa sering direkomendasikan oleh algoritma YouTube itu sebetulnya bukan dengan mengakali algoritma, tapi dengan menggunakan rumus C plus W plus PE. Rumus tersebut dikasih tahu langsung oleh pihak YouTube dan kita akan bongkar rumus tersebut. Oke, yang kita lihat di sini adalah salah satu video yang saya bikin untuk channel eksperimen saya, jadi bukan untuk channel ini. Nah, video ini saya upload tanggal 20 Juni tahun 2022, dan videonya mendapatkan 100.000 view, 10.000 jam tayang, dan juga 547 subscriber. Nah, channel ini sebelumnya adalah channel adik saya yang terbengkalai, jadi udah nggak pernah diupdate lagi, dan pada tanggal 20 Juni tersebut, saat saya ngupload videonya, channel ini hanya punya 18 subscriber, dan 18 subscriber ini cuma teman-temannya adik saya. Nah, tapi hanya dengan 18 subscriber, video ini bisa mendapatkan 100.000 view dan mendapatkan 547 subscriber baru. Ini berarti kalau channel kecil pun bisa berkembang di YouTube. Jadi ini memang saya sengaja eksperimen, karena saya memang pengen tahu apakah channel kecil itu masih bisa berkembang di YouTube atau enggak. Tapi kenyataannya, YouTube itu tidak melihat jumlah subscriber. Kalau suatu video dianggap bagus, maka akan direkomendasikan. Nah, video yang dianggap bagus oleh algoritma YouTube itu bukan video yang dibuat dengan peralatan mahal, tapi video yang memiliki faktor C plus W plus PE. Nah, cuma setelah ngupload video ini, saya nggak ngupload lagi video baru, ya jadi channelnya kembali mati suri. Dan hal ini menandakan kalau kita pun harus rajin upload. Tapi di sini saya nggak upload lagi karena tujuannya cuma eksperimen, jadi channelnya berhenti berkembang. Nah, di sini kita coba lihat grafiknya ya. Saat pertama kali di-upload tanggal 20 Juni, videonya tidak mendapatkan view sama sekali. Nah, terus di tanggal 21 Juni, video ini cuma mendapatkan 3 view saja. Tapi di tanggal 22 Juni, video ini tiba-tiba direkomendasikan dan mendapatkan 586 view. Dan 17 hari kemudian, video ini bisa dapat lebih dari 95.000 view. Jadi algoritma YouTube itu memang butuh waktu untuk mendapatkan data. View dari video ini pun gak secara tiba-tiba melejit begitu saja. Setelah algoritmanya mendapatkan data yang cukup dan ternyata videonya dianggap bagus, maka akan sering direkomendasikan, walaupun subscriber kita itu jumlahnya masih sangat sedikit. Mari kita bongkar apa itu C plus W plus PE. Oke, yang lagi kita lihat di sini adalah sebuah artikel, dan ini adalah artikel dari blog resminya YouTube. Nah, artikel ini ngebahas tentang sistem rekomendasi YouTube. Dan artikel ini ditulis oleh VP of Engineering YouTube yang namanya Christos Gudrow. Jadi VP of Engineering itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi YouTube. Nah, dan saya akan jelasin kepada teman-teman supaya teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana sistem rekomendasi YouTube bekerja. Nah, untuk pembukanya saya skip aja ya, kita langsung ke intinya aja. Nah, di sini dikatakan kalau sistem rekomendasi YouTube itu dibuat untuk membantu orang-orang atau untuk membantu penonton agar menemukan video yang ingin mereka tonton. Jadi bukan mencarikan penonton untuk video yang kita upload, tapi mencarikan video untuk para penonton. Nah, dua tempat utama dalam merekomendasikan video itu adalah di beranda dan juga di bagian up next atau suggested videos. Jadi memang kalau mau dapat view banyak itu kita harus direkomendasikan di salah satu tempat ini. Nah, di sini dijelaskan bagaimana algoritma YouTube memilih video yang akan direkomendasikan. Nah, untuk itu algoritma YouTube akan melihat beberapa sinyal. Yang pertama adalah kliks dulu. Nah, proses nonton di YouTube itu kita kan harus ngeklik dulu, baru kita nonton. Video-video yang kita klik untuk ditonton itu pastinya memiliki sesuatu yang menarik untuk diri kita, baik di thumbnailnya atau di judul videonya. Teman-teman sendiri pun pasti nggak akan ngeklik untuk nonton video kalau thumbnail dan judulnya nggak menarik. Jadi kalau dapat ide konten baru, coba dipikirin dulu apakah ada nilai yang menarik untuk diberikan kepada penonton. Jadi saat kita brainstorming itu, kita harus berusaha berpikir seobjektif mungkin. Jadi intinya, pilih topik yang sekiranya bakal diklik oleh audience. Nah, dan kita bisa terbantu untuk lebih tahu kalau topik yang kita pilih untuk channel kita adalah topik yang memang kita sukai atau kita kuasai. Nah, nanti setiap kalian ngupload video baru, coba lihat rasio klik tayangnya. Jadi di sini kita bisa evaluasi kalau kita mendapat rasio klik tayang yang terlalu kecil. Nah, sebetulnya untuk setiap topik itu bisa beda-beda ya. Tapi garis besarnya kalau saya, dalam 24 jam pertama itu harus di atas 7%. Kalau bisa sih 10% ke atas. Nah, yang saya suka lakukan beberapa jam setelah upload, saya akan masuk analitik YouTube, terus saya lihat rasio klik tayangnya. Kalau misalkan di bawah 4%, buat saya itu udah kecil banget. Jadi saya akan coba ganti thumbnail dan judulnya. Tapi kalau dari dasar topik yang memang udah nggak menarik, kita rubah-rubah pun juga biasanya akan susah. Makanya itu penting untuk dapat dulu topik yang menarik. Nah, baru setelah itu kita coba olah lagi topiknya, kita kembangin. Apakah kita bisa menulis judul yang menarik dari topik tersebut? Nah, kalau memang bisa, baru saya akan bikin videonya. Nah, selain mikirin judul, saya juga biasanya mikirin konsep thumbnailnya dulu. Jadi kira-kira ini gambar thumbnail itu seperti apa yang menarik.
Jadi bikin thumbnail di sini bukan berarti desainnya harus bagus, tapi apa yang di thumbnail itu bisa menarik perhatian viewer. Entah itu teksnya atau gambar yang ada di thumbnail. Untuk video eksperimen saya, untuk rasio klik tayangnya itu cuma 4,3%. Tapi pas awal ngupload itu, rasio klik tayang mencapai 12%. Jadi di hari pertama itu cukup penting untuk bisa dapat rasio klik tayang yang tinggi. Nantinya lama-lama akan turun, tapi karena datanya dianggap cukup bagus, maka akan terus direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Dan dari sini dikatakan 99% direkomendasikan oleh YouTube. Nah, faktor kedua selain klik adalah jam tayang. Nah, dan jam tayang ini adalah musuh para YouTuber pemula. Karena kita semua tahu untuk bisa dimonet itu kita harus mencari dulu 4000 jam tayang. Dan itu memang susah. Tapi sebenarnya gini, jam tayang ini adalah salah satu faktor yang paling penting di YouTube. Video yang mendapat jam tayang tinggi berarti video yang bisa bikin penonton betah untuk diam di YouTube. Makanya sama YouTube akan lebih direkomendasikan. YouTube ini tidak mengharuskan kalau sebuah video harus ditonton sampai habis, tapi sekitar 30% dari total durasi itu udah dianggap oke. Contohnya untuk video dengan durasi 10 menit, kalau misalkan durasi rata-rata ditontonnya sekitar 3 menit itu bisa dianggap oke. Nah, supaya satu video itu bisa mendapatkan jam tayang dengan lebih cepat, tentunya video kita harus bisa meraih retensi penonton yang tidak terlalu rendah. Nah, jadi kalau misalkan retensinya udah cukup tinggi, kliknya juga lumayan tinggi, maka watch time-nya pun akan lebih cepat bertambah. Jadi saat kita upload video baru itu jangan cuma dilihat jumlah view-nya doang, tapi lihat juga watch time-nya, lihat juga retensinya, dan juga lihat rasio klik tayangnya. Kalau misalkan masih terlalu rendah, berarti videonya masih harus dibenerin. Kembali lagi ke analitik video eksperimen saya, dan ini kita lihat durasi tonton rata-ratanya pun nyampe ke 5 menit dengan retensi 46%. Di sini kalau kita lihat jam tayangnya, di hari pertama itu cuma dapat 0,4 jam tayang, berarti sekitar 40 menit. Terus di hari kedua melonjak menjadi 49 jam tayang. Nah, ini karena di 2 hari pertama itu rasio klik tayangnya dan juga durasi tonton rata-ratanya itu cukup tinggi. Sehingga pas di hari ketiga tiba-tiba melonjak menjadi 295 jam tayang. Dan di hari-hari berikutnya juga terus melonjak sampai akhirnya satu video ini bisa dapat 10.000 jam tayang. Nah, jadi rumus yang saya mention di awal tadi yaitu C plus W plus PE. C-nya itu adalah klik dan W-nya itu adalah watch time. Nah, untuk PE-nya adalah data-data lain yang dilihat oleh algoritma YouTube. Dan PE ini adalah positive engagement. Kalau misalkan engagementnya negatif, maka tidak akan direkomendasikan walaupun klik dan jam tayangnya tinggi. Awal-awal mungkin akan direkomendasikan dulu, tapi karena algoritma YouTube akan terus menilai dan sampai akhirnya tahu kalau engagementnya negatif, maka rekomendasinya akan diberhentikan. Nah, engagement seperti apa aja yang dinilai sama algoritma YouTube? Yang pertama adalah survei response, dan ini kita nggak tahu datanya. Survei respon ini suka muncul di beranda YouTube, tapi nggak terlalu sering. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita baru beres nonton video, di beranda itu akan ada suatu survei yang menanyakan kepada kita apakah videonya bagus atau videonya jelek. Nah, dan ini kita nggak akan tahu jawaban penonton kita itu seperti apa, apakah pendapat mereka itu negatif atau positif. Yang pasti hanya algoritma YouTube yang tahu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bikin video sepositif mungkin. Nah, selain survei respons, engagement yang dilihat selanjutnya adalah sharing, likes, dan dislike. Nah, dan untuk data-data ini kita bisa lihat di analitik. Kalau misalkan suatu video itu memang positif, memang dianggap bagus, sebagian orang yang nonton akan nge-likes, dan sebagian kecil lagi akan nge-share video kita di WhatsApp atau di grup-grup lainnya. Nah, untuk video eksperimen saya ini, rasio like versus dislike-nya itu adalah 93,5%. Kita memang nggak bisa mengharapkan semua orang untuk nge-like, pasti akan ada yang dislike, tapi mendapatkan 90% like itu udah cukup bagus. Nah, dan ini di advance mode, kita juga bisa melihat kalau video eksperimen saya ini telah di-share sebanyak 56 kali. Memang nggak terlalu banyak, tapi memberikan indikasi kepada algoritma YouTube kalau video ini cukup disukai. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana sistem rekomendasi YouTube bekerja, dan seperti yang tadi kalian lihat, di YouTube itu ternyata memungkinkan untuk bisa dapat banyak view tanpa harus memiliki banyak subscriber. Nah, nanti kalau kalian mau, kalian bisa langsung baca artikelnya, linknya saya akan pasang di deskripsi. Nah, dan untuk tahu tips-tips ke YouTube lainnya, kalian bisa lanjutkan untuk nonton video-video lain dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.